Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, Masya Allah. Hari ini saya datang ke sekolahan yang sangat berprestasi. Dan ini mungkin boleh dikatakan ada sebuah prestasi yang berbeda dari sekolah lainnya. Prestasi di sini pernah menjadi juara balap motor. Nah ini sekolah, tentunya sekolah menengah kejuruan. Nah kita mau ngobrol. Ini alhamdulillah tentunya saya sudah beberapa kali juga hadir ke sini dan sekarang bisa ketemu lagi dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wisnu. Bang Hafiz. Alhamdulillah saya datang lagi dan luar biasa. Amin. Amin. Pokoknya the best banget deh. Tapi memang tentunya kita bisa ngelihat the bestnya sekarang gitu ya. Bisa ngelihat hebatnya nih sekarang. Tapi kan kita juga pengen tahu proses sampai bisa hebat seperti ini. Nah, ini yang kita pengen gali. Jadi kisah yang boleh dikatakan mudah-mudahan menjadi motivasi juga buat yang lain. Dan ini adalah tepatnya di SMK Walang Jaya. Ya, Amin. Pak Wisnu. Yes, siap. Masya Allah, masih muda, bro. Kelihatannya muda, padahal udah tua. Dan beliau ini pemilik yayasan ya. Ya Allah, pemilik yayasan dari SMK Walang Jaya dan boleh dibilang masih muda dan visioner dan boleh dikatakan perjuangannya berdarah-darah juga bisa membangun sekolah seperti ini. Dan langsung saja kita akan kulik nih seberdarah apa kisah-kisah masa lalunya sehingga bisa sampai sekarang ini. Maksudnya berarti dari tahun berapa nih megang sekolah dan sejarahnya sekolah ini milik keluarga kah atau bagaimana? Betul. Jadi mungkin kalau saya bisa menceritakan sedikit sejarah sekolahan karena memang juga dari 2006 ya. Saya langsung terjun jadi pelakunya juga. Sejarahnya sebenarnya panjang. Jadi kebetulan ini juga milik keluarga. Kebetulan almarhum bapak saya sendiri yang mendirikan. Ya. 2006 itu diserahkan ke saya, itu sejarahnya panjang karena memang dulu Walang Jaya ini sekolahnya besar. Jadi pendiri pertama almarhum bapak saya dulu kampung Walang ini sebenarnya sawah semua. Ya. Tapi begitu mau didirikan sekolah di sini, warga sebenarnya banyak nggak setuju karena ada jalan mau masuk ke dalam dilewati. Ternyata banyak nggak setuju, diprotes. Pas tahun sekian ada ABRI masuk desa, akhirnya diajukan kembali dan ternyata dibukakan jalan akses ke ST Walang sini. Jadi kalau dulu kan bukan ST Walang tapi ST Walang. Dan akhirnya begitu jalan sudah dibuka, harga tanah ngelonjak semua di sana. Jadi ini juga efeknya luar biasa. Efeknya betul. Ya? ST Walang Jaya. ST Walang Jaya. Jadi begitu udah berdiri itu tadi ya banyaklah hal-hal yang terjadi itu tadi. 2006 sendiri berarti umur berapa? 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Itu saat itu memang ini kan sekolah teknik berarti ya? Teknik betul. Sekolah teknik. Berarti memang dulunya zaman-zaman sekolah atau kuliah itu di teknik juga atau gimana? Sejarahnya juga panjang. Kalau dulu dari awal kebetulan saya SMA, kuliahnya pengennya mengambil jurusan teknik. Ya. Tetapi orang tua ibu pengennya ngambil arsitek. Oke. Jadi memang nggak nyambung. Lah bapak saya pengennya jadi guru. Tapi ya banyak cerita, banyak kejadian di dalamnya. Akhirnya saya ngambil ke arsitek, tapi begitu udah berjalan 3 semester, ternyata ya ada kejadian bapak saya udah mulai sakit. Minta untuk saya siangnya dijadikan bantulah jadi supir bapak saya, malamnya saya suruh kuliah jadi guru. Dulu di STKIP Purnama, sekarang udah nggak ada, udah tutup di sini, udah nggak ada. Jadi saya ngambil jurusan guru, padahal dulu nggak pernah berpikir saya pengen jadi guru, nggak mau karena memang identiknya dulu guru itu kan ya mohon maaf ya gajinya kecil, nggak bisa beli apa-apa. Tapi akhirnya ya itu karena memang sudah ditakdirkan jadi memang harus jadi guru, itu jadi motivasi tersendiri buat saya. Tapi gitu. di masa itu guru. Di masa itu. Guru masa itu memang seperti itu. Tapi kalau guru-guru zaman sekarang kan sudah alhamdulillah. Alhamdulillah sudah berbeda. Sudah berbeda. Betul. Ini luar biasa. Tapi boleh dibilang berarti Bapak pengennya jadi guru. Ibu arsitek. pengennya jadi arsitek. Nah, Pak Wisnu sendiri kepengennya adalah sarjana teknik.
sarjana teknik. Berarti berseberangan ya. Berseberangan, betul. Nah, berarti kemudian langkahnya bisa apa namanya? Kemudian bisa ngambil yang mana tuh waktu itu? Langkah yang diambil akhirnya kemana? Pertama udah nyebrang jadi arsitek sudah 3 semester. Akhirnya saya tinggalkan juga karena itu bapak sudah mulai sakit. Karena kalau dulu kan nyetir masih bisa ngontrol cabang-cabang, ngontrol ke sini dan cabang yang lain, tapi begitu berjalannya waktu udah mulai sakit, sudah nggak mulai bisa, ya akhirnya saya diminta jadi supirnya. Yang jadi supir malam kuliah, tapi tidak secara langsung itu akhirnya memberikan pelajaran buat saya bahwa menjadi seorang guru, tempat-tempatnya di mana, harus mengerjakannya seperti apa. Secara tidak langsung Bapak mengajarkan untuk saya itu bisa seperti ini loh, seorang guru itu seperti itu. Tidak secara teori yang betul, dikasih orang betul. tua. Kalau teori nggak pernah mengajarkan seperti itu, nggak pernah. Tapi dengan dibawa menjadi supir, betul, supir ayah itu sendiri, betul. Akhirnya di situ sebetulnya Bapak lagi ngajarin. Ya? Ngajarin, betul. Betul. Nah, boleh dibilang kan tadi saya bilang, saya bilangnya bahwasannya ke pemirsa dan yang lagi nonton kita ini, dia pernah ngalamin yang namanya berdarah-darah gitu. Betul, betul. Dalam proses perjuangan. Tapi kalau sulit saya lihat, sekali itu. Bapaknya berarti kan orang yang punya bisa mendirikan ini. Kemudian ibu juga. Betul, betul. Lalu berarti bukan orang susah dong. Ceritanya gimana tuh? Ya memang kalau di keluarga kita itu alhamdulillah sih ya, bapak saya dengan ibu saya mempunyai sekolah. Tapi memang didikan dari keluarga kita itu tidak pernah kita harus seorang punya jadi seperti ini, nggak pernah. Tapi kamu bisa mau sekolah ke sekolahan terjun itu harus minimal itu harus punya sarjana S1. Kalau nggak ada S1 nggak ada kamu bisa terjun ke sekolah, nggak ada. Jadi tidak ada kamu dimanjakan dengan harta seperti itu tuh nggak ada. Kerja dari jeripayah hasil itu untuk kamu. Itu seperti itu. Tapi ya dengan pengalaman seperti itu, kalau dulu kan dibilang saya 2006. Muridnya itu dibilang itu sudah habis total. SME itu ada 13 orang, STM itu 1, 2, 3 itu jumlah murid itu nggak nyampe 100. Jadi masih ada SEMEA ya? Ada SEMEA dulu, kakak saya. Ya? Sekolah mengenal kejuruan itu SEMEA-nya, jadi program keahliannya aja yang kita tambah. Jadi tadi kan kita fokus di STM. Terus kita kok lelaki semua ya, kayaknya nggak ada aura yang untuk daya tarik. Makanya didirikanlah SEMEA-nya untuk daya tarik. Begitu masuk, saya udah bingung, Bang Hafiz. Udah sekolahnya mohon maaf ya dibilang jelek ya adanya seperti itu. Depan kita sewakan untuk pangkalan Metro Mini. Di sini lapangan hampir 2 meter itu banjir. Hanya lantai 2, ujung dengan ujung hanya dijadikan tempat praktek yang sudah rusak. Belakang juga gudang. Kita menggunakan asbes yang tiap hujan itu asbes itu selalu terbang. Karena memang dipakunya menggunakan kayu dolken dulu kan. Karena kalau pakai kaso kan mahal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang muridnya udah nggak ada dan udah habis. Lantai itu udah ditutup triplek semua. Maksudnya? Jadi kita naik ke atas itu udah nggak bisa karena muridnya udah nggak ada. Jadi bangku di atas pun sudah habis. Jadi tahun 99 sampai 2005 itu benar-benar murid itu habis karena tawuran itu tadi. Ya karena memang STM itu betul. Dengan seperti itu ya. Ya kalau di zaman 90-an rajanya tawuran utara ya di sini. Termasuk nomor 1 di sini. Nah ini makanya tugas berat saya diminta sama keluarga untuk bantu di sini. Kebetulan kan ini kan punya bapak itu kan. Ya, saya juga bingung ya. Mau mulai dari mana? Betul. Umur baru 25 tahun. Begitu masuk, saya harus membawahi yang usianya udah ada 50 tahun ke atas. Begitu masuk pun juga bukan ya kita disambut dengan baik, tapi kan selenting itu anak kemarin sore bisa apa? Itu yang jadi motivasi saya seperti itu. Jadi itu yang dibilang bahwasannya ketika didelegasikan ataupun dilimpahkan ya betul. sama Pak Wisnu ini ternyata bukan dalam keadaan sudah besar. Betul. Dan boleh dibilang sudah hampir bangkrut berarti ya? Betul. Karena muridnya sudah nggak ada. Sudah ada. Pesuruh nggak punya, security nggak punya, tata usaha juga kabur. Betul. Berarti ya ini prosesnya bisa akhirnya jadi seperti ini. Sebetulnya apa tuh yang dijalankan dulu awal-awal
punya strategi atau punya konsep seperti apa tuh sehingga lambat laun akhirnya orang atau lingkungan jadi percaya menyekolahkan anaknya di sini dan kemudian bisa jadi seperti ini. Pertama kalau saya itu punya rasa semangat karena ini usaha orang tua pertama itu. Bagaimana caranya saya itu bisa merubah, tapi dulu tidak langsung bisa seperti ini karena memang benar-benar dengan keadaan yang minim. Karena dengan sarana yang sudah tidak memadai, guru-gurunya pun juga ada ya seadanya saja. Tapi ya saya bismillah, mudah-mudahan saya bisa bangun. Ya alhamdulillah saya kalau pulang sekolah itu nggak langsung pulang. Saya kalau dulu kan bubaran itu sampai jam 12. Yeah. Kalau dulu kan 2 shift, tapi di sini nggak ada 2 shift, hanya 1 shift karena muridnya nggak ada. Yeah. Jam 12 pun itu rata-rata guru belum nyampe jam 12 itu udah kabur semua ngajar ke tempat lain. Jam 11 itu udah goyang sayanya. Begitu pengen bikin ini nggak sanggup. Mau promosi persiapan peserta didik baru, mau pakai digital, mau nyetak brosur, saya nggak punya uang. Ya akhirnya saya muter otak, harus seperti apa? Saya ke material, saya beli triplek. Kan biasanya triplek kan lebarnya itu kan 4 meter. 4 meter, saya potong, saya cat dengan cat putih, saya beli emal, dulu ada langganan saya Mas Hafid, sekarang udah almarhum. Saya beli emal di situ. Saya beli busa, saya karetin, saya beli kuda terbang catnya, ada berapa macam warna, saya potong, saya gergaji, udah saya cat, itu saya ceplok. Itu setiap hari saya lakukan. Malam harinya, yang bisa dipaku di pohon, saya paku untuk promosi. Yang bisa ditaruh di tiang listrik, saya kasih kawat. Brosur pun saya nggak sanggup, mau fotokopi itu hanya kertasnya aja berwarna Bang Hafiz. Uangnya nggak ada, karena muridnya nggak ada. Kertasnya berwarna, tetap aja tulisannya hitam putih, tapi nggak patah semangat. Dulu almarhum tata usaha saya ada ibu-ibu namanya Bu Hajatum. Itu juga saya minta tolong dibikinkan lem untuk bisa nempelkan. Dulu dibikinkan lem kanji, dimasakin. Betul. Saya bawa ember, bawa kuas, keluar masuk gang, itu saya jalankan setiap hari. Sagu ya. Sagu. Pakai kuas, tempel di dinding-dinding. Dinding-dinding sekolah, di ganggangan, itu saya laksanakan semua. Tengah malam juga sama. Nah, itu prosesnya. Prosesnya. Darah dan akhirnya. Wah ya panjang. Pulang sekolah pun saya ngeliat bangku itu udah coret-coretan. Saya nggak langsung pulang. Kadang-kadang tanya istri. Pulangnya sore terus. Padahal saya pulang itu ibarat kata jadi kuli ngecatin bangku-bangku itu tadi. Oh, yang dicoret-coret. Iya coret tadi saya rapikan, dicat. Saya cat. Jadi kan kalau pakai tukang itu kan saya nggak sanggup. Iya, jadi ngerjain sendiri. Ngerjain sendiri, betul. Tapi kan saya tidak perlu berbicara dengan yang lain, tapi saya jalankan karena itu udah tanggung jawab yang diberikan oleh keluarga untuk saya di sini. Dan akhirnya perjuangan itu alhamdulillah lambat laun hasilkan dan betul. Kemudian siswa calon-calon siswa mendaftar di sini ya. Betul. Dan akhirnya jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Memang prosesnya kalau diceritakan panjang, tetapi semua berawal dari pembelajaran saya sendiri karena saya juga langsung merasakan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, tetapi proses yang benar-benar real itu kita langsung terjun dan kita kerjakan. Bagaimana sulitnya itu tantangan buat kita. Wah, itu seperti itu. Dan boleh dong saya lihat-lihat ini kondisi, boleh. Siap. Kondisi apa namanya di STM ini. Kita mau kemana dulu ini? Apa? Mau kemana dulu kita? Iya pastinya bukan ke resto. Betul. Ngajak-ngajak sini. Ngajak-ngajak boleh. Ini kebetulan kita tanggal 17, 18, 19 kita akan ada event balap. Kita lagi mempersiapkan motor-motor untuk terjun di balap di Sentul. Okay. Kita bisa lihat dulu ini anak-anak yang mengerjakan, anak-anak sekolah kita. Kebetulan motor-motornya ada semua. Oke, berarti guys kita jalan, kita lihat motor-motor yang lagi di rakit ya? Dirakit, betul. Dirakit sama siswa dari STM Walang Jaya. Yes. Silakan. Ya. Ya. Ini ruangan tempat rakit untuk motor balapnya, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Ajib. Tapi luar biasa.
Dan Betul. ini jadi siswa-siswa ya Siswa betul. yang rakit langsung ya. Betul betul. Assalamualaikum. Bang, mohon izin, maaf bro semua. Ini kelas berapa? Kelas 12 Kelas 12. Berarti ini jurusannya TBSM. 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 Teknik bisnis dan sepeda motor. TBSM. Teknik bisnis Sepeda motor. sepeda motor. Ini yang dibuat balap ini, Iya, dirakit. Betul betul. Mana yang juara? Kemana? Ini 2019 juara endurance kita juara 1. Ini juga juara 1 berapa kali untuk Sanderes. Ini juga disentul kita. Disentul semua. Oh. Kebetulan ini pelopornya. Jadi setelah ini berdiri, akhirnya kita ada rezeki kita nambah motor, nambah lagi di luar kita dibantu juga sama Yamaha. Oh, Karena kita iya. sekolah binaan Yamaha, Bang Apis. Masya Allah. Jadi ini kan boleh dibilang kalau udah disentul pastinya wah bersaing banget dan Wah. kompetisinya dengan perusahaan-perusahaan dan tentunya orang-orang yang ahli benar-benar ini. Ya. Wah, Tapi harus. berarti Betul, Balap Jaya betul. bisa sampai menang itu berarti apa sih sebetulnya diajarin bukan cuma sekedar mohon maaf bukan cuma sekedar teori tapi prakteknya langsung juga ya. Betul, betul. Ya karena kita sekolah binaan Yamaha, berarti alih teknologi juga harus kita berikan ke siswa. Di samping teorinya, teknik balapan pun juga harus kita terapkan. Oke. Ya, karena memang sampai kita bisa mengalahkan Yamaha Racing Indonesia di endurance itu tadi, pasti kan butuh ilmu dong. Lah, ilmu itu yang saya bilang alih teknologi. Jadi kemampuan yang didapatkan dari anak ini ya, karena pelatihan-pelatihan dari Yamaha yang dilakukan, guru-gurunya juga sudah di training, kita terapkan di racing, kita dirikan divisi racing sendiri. Akhirnya anak-anak mengerti karena mempunyai animo otomotif yang begitu besar dan kemampuan dan kemauan yang lumayan bagus, kita curahkan di sini jadilah motor balap. Motor balap. Jadi ini benar-benar rakitan dari anak Betul. STM Walang Jaya. STM Walang Jaya. Sampai juara. Sampai juara. The best. Jokinya orang mana? Ini Agus juga jokinya juga. Ya Gus. Saya Ustaz, saya Ustaz. Itu jokinya. Iya Pak Ustaz. Joki Trinwan apa joki? Trinwan nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak Iya, ada. nggak ada. Ini berarti ente yang bawain waktu itu? Iya Pak Ustaz. Jadi Juara di tahun berapa? alhamdulillah kita waktu race tahun 2019 Pak Ustaz. 2019. 2019 kita ikut event yaitu ISR Yamaha Sunday Race. Oh. Dan alhamdulillah waktu itu kita juga podium 1 3 kali sama podium 3 1 kali. Oh, jadi 3 kali juara pertama, Iya. podium 3 1 sekali. kali. Ente semua. Alhamdulillah Betul. sendiri. Wah, bener-bener. Jangan-jangan ente dulu balap liar kali. Enggak, kamu Ustaz, saya enggak pernah balap liar. Keren. Emang motor SMK Walang Jaya ini emang luar biasa Bos. Keren. Ini jadi inspirasi ya. Kalau merasa jago naik motor, mendingan diiniin ya. Bener. Disalurkan. Benar. Betul. Nah, jangan di jalanan yang boleh dibilang sangat mengerikan. Iya. Berikan. Betul nggak? Dan sangat berbahaya dan bukan Iya. cuma berbahaya bagi pengendaranya tapi berbahaya bagi Buat orang lain juga, Orang iya. lain juga dan bahkan Betul. kalau cuma melintas di jalan tersebut. Benar. Betul. Hebat. Sukses. Siap, Ustaz. Kita nggak takut ngebut gitu. Yang Takut bayarnya sih, takut sih ada Pak Ustaz, cuman ya kembali saya punya semangat Pak Ustaz. Semangatnya luar biasa. gue puji. Oke, thank you. Oke, Mas. Oke, thank you. Ya, ini berarti TBSM di sini ya. Iya, betul. Apa namanya prakteknya ya? Prakteknya. Praktek bagaimana mempelajari motor ya. Betul. Dalaman-dalaman motor, onderdil usus-ususnya motor di Betul. sini nih. Mereka jadi paham. Nanti yakin banget yang sekolah di sini keluar pasti paham tentang bagaimana ngurusin motor. Dan juga bukan motor doang, mobil juga ada ya? Ada. Nah, oke, mungkin Siap. Kita Nanti cepat kita langsung meluncur ke bengkel selanjutnya. Ya. Seru. Nah, ini bengkel TBSM-nya, Bang Apis. Iya, Mi. Dealer juga apa? Enggak sih. Bengkel? Ini kepala jurusannya TBSM. Oh ya Pak, saya Hafiz. Saya paham ya Pak. Dipikir ini dealer. Bukan. Ini berarti ininya ya, apa Betul. namanya? Untuk tempat prakteknya juga. Praktek. Betul. Bengkelnya di sini. Bengkelnya, ya. betul. Mereka latihan semua. Betul. Bikin apa namanya? Dandanin motor. Betul. Memahami. Betul. Apa namanya? Seluk-beluk motor ya di sini. Betul. Ini
khusus untuk balap ya. Balap, betul. Lebih ke umum. Betul. Kalau ini memang sedang ujian LSP kelas 12. Ini juga kita bisa lihat ini untuk kelas 12-nya kalau disebut kelas 3. Ya lagi ujian LSP. Oh, ini mereka semua lagi ujian ya? Lagi ujian, betul. Jadi jangan diganggu guys. Lagi ujian, biasanya lagi ujian diharap tenang karena lagi ada ujian. Ini jadi benar-benar belajar ini. Guys, ini mesin Yamaha. Betul, betul. Dan semua Yamaha sih ini. Yamaha. Karena mereka tidak sama-sama Yamaha. Benar-benar. Biasanya diuji apanya Pak? Kalau Jujur. Papa. Biasanya kita diujinya. Ya. Biasanya itu untuk praktek ujinya itu Dibuka maskernya. ya sip. Ya biasanya kita pengujian itu berupa peralatan skala atau troubleshooting. Kedua untuk namanya pemeliharaan mesin. Gitu. Jadi pemeliharaan mesin, Mesin. servis berkala, Ya. kemudian pemeliharaan mesin, terus Sama untuk perawatan gitu. Perawatan itu artinya untuk memperbaiki troubleshooting seperti itu. masalah berarti kalau lepas dari sekolahan ini mereka Udah siap jadi mekanik udah siap jadi mekanik ya. gitu. Dan untuk siap kerja gitu, diterjunkan ke lapangan. Dan ini jenis motor apa aja berarti dia udah mempelajari juga ya. Ya, luar biasa. Ya. Karena lagi ujian Pak, berarti kita Siap. karena khawatir terganggu. Betul, betul. Dan siap. Oh. Oke, kita lanjut lagi Pak. Siap, Kita siap. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Siap. Siap. Nah, ini bengkel TKRO-nya, mobil. Kalau tadi motor, sekarang mobil. Guys, pastinya memang jelas kalau orang tua punya anak, kemudian levelnya memang ingin masuk ke sekolah level SMA, ya, dia nggak salah kalau seandainya anak masuk ke sekolah STM Walang Jaya karena memang langsung ya. Ya. Di sekolah ini jelas mobil praktek untuk prakteknya ada, motor buat prakteknya ada. Jadi anak kita benar-benar akan mendapatkan ilmu yang real langsung. Betul, Ini betul. tuh. Berarti kalau untuk urusan otomotif ini mobil berarti lebih ke jurusan apa Pak? Sama tadi. Beda. Kalau tadi TBSM, TBSM kalau tadi. sini TKRO. TKRO. TKRO tuh Teknik ringan otomotif. otomotif. TKRO. Tadi kendaraan ringan otomotif. Oke. Teknik Kendaraan ringan otomotif. Otomotif. Jadi semua jenis mobil ada juga di sini nih. Ya. Karena ini buat prakteknya, Praktek. buat siswa STM Walang Jaya. Betul, betul. Nah ini berarti memang mobil memang udah diperuntukkan buat dibongkar-bongkar. Betul, betul. Kita sediakan karena memang kalau di kami kita lebih standarkan dengan unit. Karena kalau unit itu begitu anak praktek tahu penempatannya, troubleshootingnya, arahnya di mana, tempatnya di mana tahu. Kalau pakai trainer kadang-kadang kok beda jalur-jalurnya, kok lampu-lampunya beda, wiringnya beda, ininya beda lah. Kita sediakan unit di situ. Nah, ini Pak Rijalnya, kepala jurusannya TKRO. Pak Rijal. Kajurnya nih, kajur. Betul, betul, Kepala kajurnya. jurusan Teknik kendaraan ringan. kepala jurusan teknik Kendaraan ringan otomotif. kendaraan ringan otomotif. Ini biasanya kan kalau anak-anak baru kalau sekolah di sini gitu kan apa dulu tuh biasanya langsung diarahin Pak kalau untuk bongkar mobil itu? Kalau di sini kita punya standar ya Pak ya. Untuk anak baru. Perasaan mobil nggak ada standarnya Pak. Nggak ada standarnya ya. Oh, standarnya beda nih Bang. Ya, standar SOP. Oh, SOP, betul. Oh, sampai Kita ya. betul. ajarkan itu mungkin alat-alat, Oh, memperkenalkan alat dulu. alat-alat, Betul. terus teknologi pada mesin-mesin tersebut, gimana Oke. caranya. Betul, betul. Karena setiap Habis mobil itu- punya teknologi beda-beda. Betul. Berbeda. Makanya kenapa kita di sini mobilnya berbeda-beda, karena biar anak itu tidak satu brand. Jadi biar bisa semuanya brandnya. Misalkan saat ada konsumen yang mau servis mobil Honda, dia nggak kaget. Karena udah di Datang, kita sekolah. juga punya mobil Honda. Oke. Mobil Toyota, kita juga udah juga. punya mobil Toyota. Jadi kita emang lulusan sini harus siap untuk menjadi mekanik di
mobil apapun. Mekanik handal ya. Iya betul. Tentunya biasanya pasti apa namanya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan mekanik ketika dia tahu lulusan Walang Jaya udah pasti Siap. diterima karena Betul, memang betul. secara di sekolah ini sudah mendapatkan ilmu bukan cuma sekedar teori tapi praktiknya langsung dan berbagai macam berbagai jenis kendaraan. Betul. Iya. Tak kesulitannya betul kalau ngajarin siswa, tahu sendiri siswa. Kayaknya kesulitan. Jangan-jangan dibongkar-bongkar nggak bisa balikin. Ya mungkin kalau namanya anak kelas 10, anak ini baru kan kita emang harus ngajarin dari awal ya. Iya, betul. Jadinya ya wajar sih menurut saya. Jadi tidak ada kesulitan, tapi kan tergantung gurunya gimana untuk memoles anaknya menjadi mekanik yang handal. Oh. Jadi nggak ngerti, jadi paham, jadi bisa. Jadi yang dipoles bukan cuma mobil sama mesin. Orangnya juga Anak-anaknya dipoles. lulusannya juga harus Dipoles, bisa dipoles. Biar mengkilap, Mengkilap. maksudnya apa masa depannya. Iya betul. Betul. Kayak gitu. Berarti ini Oke. lagi ada ujian nggak? Lagi ada kegiatan ujian USK. LS. Terima kasih lagi. Siap Pak. Terima kasih informasinya dan Siap. luar biasa. Salam buat siswa-siswa Siap. yang lagi belajar. Guys, Siap. Masya Allah luar biasa. Ini Pak Wisnu yang ya pastinya di setiap sekolah ada yang seperti ini gitu ya. Tapi ini yang saya akan gali dari yang namanya benar-benar sekolah itu dalam keadaan yang susah gitu ya. Tapi sekarang bisa seperti ini. Nah ini kita keliling lagi sambil bisa Siap. menceritakan Siap. kok bisa sebesar ini apa. Siap. Ada nggak sih amalan-amalan yang dikerjain Pak Wisnu tuh sehingga sekolah ini bisa jadi besar? Oh, ada dong, Pak Nah, Ustadz. itu. Oke, kita ngobrol. Siap. Sambil kita nanti ngopi. Nah, ini view kalau kita di rooftop. Kalau sore, suasananya Asik, asik banget di sini. bro. Keren. Ini kelihatan dong ya, Priuk kelihatan. Jepang kelihatan. Ya, ini sekolahnya guys, Masya Allah. Yang boleh dibilang dulunya Betul. sangat-sangat prihatin, tapi dipegang penerus dari orang tuanya, bukan berarti ketika beliau pegang sudah besar sebesar ini, tapi semua pasti ada proses perjuangannya lagi dan Betul. akhirnya bisa seperti ini. Inilah yang dibilang anak yang melanjutkan tentunya amanah dan juga keinginan dari orang tuanya, cita-citanya, dan akhirnya bisa besar seperti ini. Nah, luar biasa. Berapa luasnya sini? Ada kurang lebih 3.000. 3.000 ya? 3.000. Terus. Ya. Baik, Pak Wisnu, ini berarti ini sekarang kita lagi di kantin nih. Di kantin betul. Emang luar biasa, kita udah diajak melihat ruangan-ruangan yang boleh dibilang itu adalah tempatnya siswa dan siswi berpraktek. Betul. Dan boleh dibilang sekarang berarti kan udah besar banget tuh, 3 lantai apa 4? 3 lantai. 3 lantai. 3 lantai. 3 lantai. Dulu katanya baru cuma 1 lantai ya? 2 lantai. Dua lantai. 2 lantai cuman nggak full. Nggak full. Nggak full. Tapi masih berantakan lah Betul, ya. betul. Bener-bener Betul. boleh dibilang dalam keadaan ini banget ya. Betul. Prihatin. Prihatin betul. Betul. Nah, bisa seperti ini Pak. Boleh di-share dong kisah-kisah inspiratif yang bisa membangun kita bisa menjadi lebih baik dalam kehidupan. Ya tentunya di luar yang sudah kita kerjakan, semua juga kita tidak lupa selalu berdoa dan meminta kepada Allah. Tentunya dari 2006 juga saya selalu melakukan yaitu membantu orang-orang yang mungkin saya anggap murid saya kurang mampu. Kurang mampu dalam artian itu mereka tidak bisa bayaran, sekolahnya juga sulit. Nah ini coba kita rekrut dari 2006, alhamdulillah saya perbantukan di sekolah. Mungkin kalau dihitung 2006 sampai 2019, dari 2006 saya jadi kepala sekolah sampai 2019 ya sudah ratusan yang kita bantu. Jadi kita sekolahkan dari kelas 1 sampai kelas 3 pun kita tidak pungut bayaran atau biaya spesial pun, tetapi mereka kita perbantukan di sekolah. Tapi bukan berarti saya bantu mereka langsung bebas sekolah sendiri, itu enggak. Tapi harus mempunyai rasa memiliki, yaitu contohnya kita perbantukan untuk nyiram tanaman, bantu ngerawat sekolah, itu seperti itu. Ya, timbal balik
ada imbal balik. Jadi ada kepuasan kalau kita berhasil dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ternyata didikan kita setelah lulus bisa bekerja dan akhirnya sukses, itu punya kepuasan tersendiri buat kami. Jadi memang itu secara nggak langsung bukan cuma sekedar dididik secara formalitasnya saja. Betul, tapi betul. benar-benar di sini juga dididik Etikanya, dan betul. juga merasa memiliki gedung sekolah Betul, betul. ini. Jadi mau nggak mau dia karena merasa dibantu, Betul, betul. dia juga harus juga punya loyalitas untuk sekolah ini. Betul, Seperti betul. itu, ya. Memang loyalitas itu harus yang utama. Oke, dan Betul, itu dengan apa namanya boleh bilang tanpa syarat. Tanpa syarat. Jadi benar-benar dibiayain. Dibiayain, tapi juga kita tidak hanya ambil aja, tapi kita lihat betul-betul mereka yang punya jiwa semangat pengen sekolah tapi tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Oke. Itu seperti itu. Jadi ya intinya buat orang-orang yang dia tidak mampu tapi semangat. Nah, ini yang akan menjadi perhatian dari sekolah. Tapi kalau seandainya nggak ada rasa semangat, nggak ada rasa Betul. apa giat pengen sekolah, ya buat apa juga? Betul, gitu betul, ya? betul. Betul ya Pak ya? Betul. Wah, Masya Allah. Nah kemudian berarti sudah banyak lulusan-lulusan yang boleh dibilang tadi yang dibantu gitu? Alhamdulillah sudah banyak. Sudah banyak. Sudah banyak. Udah banyak yang jadi juga seperti itu? Alhamdulillah Ada yang sudah. datang ke sini mungkin udah memberikan Sudah banyak. hasil gitu? Kalau kita tidak pernah minta apapun, saya hanya minta doa, berikan kesehatan, didoakan Walang Jaya biar tambah maju, tambah sukses. Doa mereka yang saya butuhkan untuk bisa membangun dan selalu memperjuangkan Walang Jaya ini untuk bisa menjadi nomor 1 di utara bahkan di DKI Jakarta. Itu seperti itu. Luar biasa. Dahsyat. Berarti orang-orang seperti itu memang boleh dibilang ini cara beliau untuk diberikan kesempatan untuk sekolah dan akhirnya bisa berhasil. Dan ini mungkin jadi salah satu kiat-kiat juga ya, motivasi buat semua agar sekolahnya bisa maju, khusus sekolah-sekolah swasta ya. Betul. Untuk bagaimana juga memikirkan orang-orang yang pengen Betul. sekolah tapi kesulitan masalah Intinya biaya. jangan lupa kita berbagilah dengan memang yang membutuhkan. Jadi dengan cara apapun kita bisa membantu orang lain, mungkin jalannya berbeda-beda, tetapi kami di sini berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kalau memang bisa kita bantu, pas kita juga sanggup untuk membantunya, kita coba bantu di luar dengan sering kita laksanakan setiap Jumat awal bulan dan akhir bulan kita sering berbagi sedekah berupa beras untuk warga masyarakat. Bahkan kalau setiap berapa bulan sekali kita selalu berbagi nasi. Tentunya itu biasanya lewat dari jam 12. Karena memang saya diajarkan sama ibu dan bapak saya, dikala orang lagi tidur nyaman, selimutan, kena AC, tapi di luar sana itu banyak orang yang memang membutuhkan dan kelaparan. Ini yang harus kita bantu, karena bukan hanya dunia yang kita kejar, tetapi akhirat juga kita kejar. Mudah-mudahan dari semangat kita itu bisa menghasilkan atau apapun yang kita minta dengan doa dibantu oleh orang-orang membutuhkan, itu akan sangat dahsyat buat kitanya sendiri. Itu seperti Jadi, itu. bukan cuma sekedar tadi ya memberikan kesempatan orang-orang yang semangat sekolah untuk sekolah di tempat ini, tapi ada ini juga nih tadi yang diceritakan bahwasanya senang berbagi. Betul. Dan tentunya berbagi bukan cuma kepada orang yang tadi untuk sekolah saja, tapi umum ya, secara Umum, luas. betul. Dan dilakukan dari kapan tuh? Saya sejak 2006. Semenjak saya di sini, betul. Dibuatlah program itu. Betul. Kalau dulu nggak mampu kita memberikan nasi atau uang, kalau kita nggak pernah ngitung nominal. Saya kadang ada 1.000 perak, ada 10.000, itu kita bagikan. Jadi kadang-kadang saya diajarin yang penting niat kita untuk membantu orang itu sudah bagus. Itu seperti itu. Subhanallah. Jadi apa tuh bentuknya apa tuh dulu? Kalau saya dulu jujur, saya kadang-kadang dari rumah Pak Ustadz, saya punya uang seandainya 500.000. Saya udah punya niat, saya mau ke sekolah, saya mau bantu orang atau mau saya sumbangkan ke masjid. Saya ke sekolah itu udah nggak ada uang 1 perak pun, sepeser pun saya nggak ada. Bahkan dari pagi, dulu kan 1 shift, saya pulang jam 3. Saya hanya minum kopi 1 gelas seperti ini Pak Ustadz. Saya udah nggak makan lagi, saya kuat. Akhirnya begitu dari 2006 sampai 2019, udah kena asam lambung, kemudian kena batu ginjal kemarin, sempat kemarin di laser kemarin. Begitu saya
2019 saya fokus ke yayasan. Kebetulan tiba-tiba kok ada yang aneh di badan, mungkin ya Ternyata dikasih mungkin ini apa? Ada sakit ya. Sakit, Tapi betul. itu dalam bentuk boleh dibilang menggugur dosa. Betul. Kita setiap yang hidup kan jelas diuji. Betul. Dengan senang pun bagian dari ujian. Betul. Bukan sekedar sakit doang. Betul. Tapi alhamdulillah luar biasa. Sekarang nih apa nih Pak? Pak Wisnu yang dirasa tuh apa setelah punya sekolah sebesar ini dengan boleh dibilang dengan siswa-siswa yang berprestasi seperti itu, dari sebuah proses yang boleh dibilang berat juga ya awal-awalan seperti itu untuk bisa meyakinkan kalau ini adalah sekolah yang bagus dan terbaik di Jakarta seperti itu. Ya Gimana rasanya sih? kalau saya sih merasa itu selalu semangat di dunia pendidikan. Karena bagaimanapun saya terjun dari 2006, orang tua saya juga dari pendidikan juga. Jadi jiwa guru saya itu ngalir dari badan, selalu pengen melihat pendidikan khususnya di Indonesia. Saya lewat Walang Jaya ini ingin mengukir prestasi, ingin melejitkan tenaga-tenaga terampil yang ada di Walang Jaya untuk bisa menjadi lebih baik, lebih bagus bersaing di nasional bahkan di dunia. Membantu masyarakat khususnya dengan, kalau kami di sini memang bukan dengan ekonomi yang high class yang mahal, tidak. Kita menengah ke bawah, tetapi bagaimana caranya kita bersaing di papan atas seperti itu. Iya. Dengan yang biasa tetapi menjadi luar biasa, itu yang kita buat seperti itu. Iya, the best karena memang udah ada hasilnya. Ada hasilnya, Udah betul. Ada hasilnya. Sekarang jumlah murid kita ada 1.600 Bang Apis. Dari dulu saya hanya 100 orang, sekarang sudah ada 1.600 siswa. 1.600. Dan itu prestasi apa aja yang udah didapat di sekolah ini? Yang jelas prestasi banyak sekali. Kita cabang olahraga, eskul semua gratis. Oke. Daftar kita daftarkan. Oke. Transport kita transportin. Juara mereka ambil uang dari hasil kejuaraan itu. Saya hanya butuh satu, pialanya saja untuk Walang Jaya. Bahkan begitu juara satu, mereka kita kasih potongan SPP 1 bulan semua. Jadi kalau satu tim sepak bola seandainya atau futsal ternyata juara satu, itu satu tim itu kita berikan SPP free 1 bulan. Satu tim semua kebagian. Betul, kebagian semua. Dan pelatih-pelatihnya yang udah nggak sekolah sini juga dikasih bayaran gratis juga di sini. Betul. Orang pelatih nggak sekolah. Bahkan target kita 2018 dalam 1 tahun itu 25 trofi juara 1 futsal sejabotabek. Futsal juara juga. Juara. Terus balap motor kita satu-satunya di DKI Jakarta yang langsung terjun di bawah naungan ini resmi. Kita balapnya di Sentul, hanya Walang Jaya. Walang Jaya. Apalagi? Karate, kita juara nasional. Juara nasional. Terus yang lain-lain pun juga kita banyak prestasi. Ada futsal, voli, basket, rohis, marawis, hadro, karate, silat. Lengkap semua. Sinematografi bahkan ada Pak Ustadz. Kita tidak punya jurusan multimedia, tetapi kita kemarin juara 1 untuk pembuatan film di 2020. Oh, juara iya. 1. Kalau nggak salah sempat dengar itu karena ada lomba pembuatan film tingkat SMA ya. Betul. Kita DKI juara 1. Juara 1. Juara 1. Mas. Tidak punya jurusan multimedia, tapi kita punya eskul sinematografi untuk menyalurkan bakat-bakat yang terpendam, yang jago otomotif, tapi punya juga bakat di perfilman juga. Itu seperti itu. Ya, luar biasa dah pokoknya kita ngobrol hari ini. Dan sebetulnya banyak yang harus kita bahas lagi, tapi memang keterbatasan waktu dan tentunya mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi untuk episode-episode berikut. Siap. Dan tentunya sangat menarik. Tadi sudah disampaikan kalau kita ingin meraih sebuah kesuksesan selain melaksanakan ibadah yang wajib dan tentunya tadi Pak Wisnu menyampaikan kita harus senang berbagi. Betul. Senang membahagiakan orang lain. Betul. Karena dengan kita berbagi dan membahagiakan orang lain, secara otomatis Allah pun senang melihat orang yang berbagi pada orang lain dan membahagiakan orang lain. Secara otomatis Allah pun akan membahagiakan kita yang sedang membahagiakan orang lain. Luar biasa. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Wisnu. Luar biasa. Semoga sekolah ini terus
berdiri dan Amin. terus mencetak generasi-generasi handal. Amin. Dan siapa tahu ke depan presiden bakal muncul dari Walang Jaya. Amin, amin. Bisa jadi gubernur, bupati, wali kota, atau pejabat-pejabat ya. Dan kemudian bisa jadi pengusaha-pengusaha hebat dan juga bisa jadi orang-orang bakal muncul dari SMK Walang Jaya yang bisa bikin mobil di negeri ini. Ya, Amin. luar biasa. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan Sama-sama. kita ketemu lagi. Siap. Jangan lupa, pokoknya terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga komen yang baik dan Siap. kemudian tentunya di-share lagi kalau memang ini jadi sebuah kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan juga akan kita terima bila kita men-share kebaikan. Betul. Dan juga subscribe buat yang belum. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.